Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imar Nugroho. Saya dari kelas 1 Teknik Elektronik AB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknik Komputer. Baik, jadi di sini kita akan belajar cara membuat surat tagihan di MS Word. Baik, jadi sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang cara membuatnya, kita perlu mengetahui dulu komponen-komponen dalam surat tagihan itu sendiri. Komponen-komponennya. Apa saja sih komponennya? Yang pertama itu adalah kop surat. Jadi dalam surat tagihan itu memiliki kop surat terletak di atas. Bagaimana bentuk realitanya nanti kita lihat di contoh. Lalu kedua ada identitas surat yang berisi tentang nomor surat, nama penerima, tanggal, dan lain sebagainya. Lalu ketiga adalah tabel tagihan yang berisi tabel-tabel atau rincian daripada tagihan yang harus dibayar. Keempat ada ketentuan akhir, karena biasanya perusahaan itu memiliki semacam ketentuan di surat tagihannya. Dan kelima adalah signature tanda tangan. Bagaimana contohnya? Oke, baik, kita lihat. Ini adalah contoh daripada surat tagihan sudah jadi. Kita sudah punya di sini. Yang pertama, komponen pertama adalah kop surat yang berisi dari nama perusahaan, nama instansi yang menagih, dan alamatnya. Ini disebut dengan kop surat. Lalu yang kedua adalah identitas surat yang terdiri dari nomor tagihan, nama, tanggal, alamat, nomor telepon. Lalu yang ketiga adalah tabel tagihan berisi rincian. Di sini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang keempat ada peraturan dan ketetapan. Di sini bisa diisi sesuai dengan peraturan ketetapan dari perusahaan atau instansi atau dagangan masing-masing. Dan yang kelima ada tanda tangan. Ada punya blank dokumennya atau dokumen kosong. Langkah pertama adalah kita memastikan bahwa ukurannya sesuai dengan kertas yang kita miliki. Ukurannya biasanya digunakan dalam ukuran A4 dan orientasi dari kertas itu sendiri juga harus diperhatikan. Kalau bisa kita menggunakan orientasi portrait. Kita bisa mengaturnya di tab layout dan orientation. Membuatnya seperti itu. Langkah pertama kita harus membuat kop surat terlebih dahulu. Kop surat bisa kita mulai dengan menggunakan shape. Bisa kita dapatkan di insert, shapes. Biasanya kita menggunakan kotak, bisa kotak rectangle atau bulat, oval juga bisa digunakan. Tapi kita di sini akan menggunakan rectangle round and corners. Jadi dia berbentuk tumpul di bagian ujung-ujungnya. Di sini kita kotakkan saja sesuai kebutuhan. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Setelah jadi bagian kop suratnya, kita bisa warnai. Di sini saya akan mencoba warnai warna gimana biru, warna biru dan dengan garis-garis berwarna emas. Oke. Setelah kita buat rectangle-nya atau shape-nya, kita bisa menambahkan teks dengan klik kanan lalu add text. Di sini sudah terlihat ada teksnya. Kita bawa dia ke center. Nah, di sini kita ketik perihal nama daripada perusahaannya. Contohnya di sini kita akan membuat PT Jaya Makmur Sentosa. Setelah membuat nama, biasanya kita membuat alamat sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita akan masukkan misalnya
Agung menggunakan ilmu dasar font seperti font di sini kita bisa blok, lalu kita bisa mengatur fontnya, jenis font dan ukuran font. Kita bisa menggunakan, contohnya di sini kita akan menggunakan Algerian dengan font yang sedikit lebih besar. Untuk alamat juga bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, baik, setelah kop sudah jadi, kita akan membuat komponen selanjutnya, yaitu identitas surat. Kita bisa mengklik saja langsung menggunakan kursor atau dengan laptop. Kursor kita ke arah bawah sini, lalu kita klik ke sini bagian bawah. Dia akan otomatis mengidentifikasi sebagai tempat untuk penulisan input. Oke, kita akan masukkan di sini setelah surat tagihan. Kita bisa jarak menggunakan tab. Di sini misalnya tanggal. Oke. Selanjutnya kita bisa membuat setelah nomor surat kita bisa membuat nama dan identitas lain. Alamat, kemudian nomor telepon. Oke. Setelah jadi identitasnya, kita bisa mengatur font-font tersebut dengan pengetahuan dasar Word, seperti misalnya block, lalu kemudian memilih jenis. Buat identitasnya kita bisa melakukan penambahan lagi, yaitu komponen ketiga berupa tabel. Kita bisa menambahkan tabel dengan mengklik tab insert lalu tabel. Tambahkan tabel sesuai kebutuhan, namun biasanya dibutuhkan adalah 4 kali 4 atau 4 kali 3. Deskripsi, jumlah, dan kemudian harga. Kita tarik garis kedua ke bawah. Oke. Seperti ini kira-kira. Oke, seperti ini kira-kira. Setelah itu juga kita bisa menuliskan di sini total, harga.
Submit tentang harga ada berupa semacam cells yang mengganggu, kita bisa hapus dengan blok dan klik merge cells seperti itu. Oke, di bawahnya ini juga sama, kita akan hapus bagian garisnya dengan menggunakan merge cells. Di sini kita akan tulis total harga terbilang rupiah. Oke, komponen ketiga sudah selesai, yaitu berupa tabel tagihan. Selanjutnya kita ke komponen keempat. Komponen keempat cukup gampang, kita bisa tuliskan saja di sini peraturan dan ketetapan. Tuliskan menggunakan, kita akan tuliskan signature di sini. Kita rapikan dulu. Oke. Selanjutnya di bagian ke-5 di sini kita bisa membuat signature. Langkah pertama itu kita menggunakan tulisan dengan di pojok kanan, kita menggunakan align right. Kita bisa tulis di sini signature. Oke, tanda tangan. Oke, dan tugas tanda tangan kita bisa menggunakan insert shapes berupa garis, yaitu line. Kita bisa taruh line di sini. Oke, sudah cukup. Sekarang bagaimana kita mengedit agar lebih bagus? Oke, pertama-tama kita edit dulu tabelnya, bagian-bagian dari tabel ini dengan cara memblok. Oke, kita akan mengganti warnanya, tabel design, dan kita klik shading. Mungkin kita akan memilih warna orange, bagus. Pink, kita agak lebih biar tidak perlu. Dan surat tagihan kita bisa edit menggunakan bold agar lebih bagus. Surat tanggal kita bisa atur dengan kaliber. Untuk peraturan kita pun juga sama, kita bisa mengaturnya. Tidak sesuai dengan keinginannya. Baik, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan memperindah bordernya. Tapi sebelum itu kita akan memperindah ini dulu. Membuat semacam border di bagian surat tagihan. Kita bisa menggunakan insert, shape kotak. Kita bisa menutup semuanya. Oke, seperti ini kira-kira ditutup. Shape fill kita gunakan no fill. Dan shape outline kita bisa menggunakan warna garis sesuai keinginan masing-masing. Di sini saya akan menggunakan warna hitam agar lebih bagus. Oke, sudah cukup bagus. Selanjutnya kita akan melakukan border atau latar belakang. Maksudnya latar belakang. Kita akan menggunakan. Oke, mungkin sudah cukup bagus. Selanjutnya kita akan mendesain page atau warna daripada latar belakang tersebut. Kita bisa menggunakan tab design
lalu pay color. Di sini kita bisa memilih pay color yang mungkin bagus. Saya akan memilih pay color berwarna emas. Oke. Mungkin tabrakan ya semua warna tabnya. Kita bisa ganti aja di sini. Table design, shading, kita bisa ganti menggunakan warna hijau. Dan jadilah kita berhasil membuat surat tagihan dengan menggunakan Microsoft Word Dasaring. Oke, jadi inilah contoh surat tagihan sederhana. Contoh surat-surat dasar yang surat tagihan atau invoice dasar yang saya simpan dari pasaran, yang digunakan oleh instansi, perusahaan, atau bahkan istri dalam negeri untuk mengeluarkan tagihan atau invoice kepada seseorang atau kepada pelanggan-pelanggan mereka. Oke. Saya harap semoga video ini bermanfaat. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Saya Mili Nugroho dari kelas 1 Teknik Elektronika B. Terima kasih sudah menonton. Semoga tutorial dari saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.